Terima kasih Mas Rudi sebagai ketua kelas 11-nya 4 yang telah memimpin doa pada pagi hari ini. Semoga pembelajaran pada pagi hari ini terlaksana dengan baik, lancar, dan siswa-siswi kelas 11-nya 4 bisa memahami materi ataupun pembelajaran pada pagi hari ini. Pak Guru absen terlebih dahulu agar mengetahui siapa yang tidak hadir pada pagi hari ini. Alia Lubna Ayunisa. Alhamdulillah. Sehat ya Mbak? Sudah sarapan? Kalau belum, sarapan dulu ya. Coba dari rumah. Tapi hari Jumat tanggal nanti cepat ya. Bulannya maksudnya. Aufa bika wafian? Izin. Ya. Jalan-jalan mungkin ya. Iya Pak. Bunga Rahmania Nur Azizah. Rumahnya mana Mbak? Alamatnya jika di bawah rumahnya. Enggak ya. Irba Ilzami Al-Haq. Hadir. Mana? Iya, alhamdulillah. Laila Az-Zuhrub. Iya. Muhammad Ihsan Fahmi. Izin seminggu. Mana ini Mas Mbak? Ada yang tahu? Tahu Pak. Ya nanti kita tanyakan ke wali kelasnya ya. Iya. Siapa tahu Mas Ihsan ini umroh atau pergi jalan-jalan ya ke taman wisata atau yang lain seperti itu. Kan sekarang sudah mulai kelonggaran ya. Kota Tegal saja alhamdulillah sudah statusnya zona hijau. Sehingga tapi tetap waspada ya, karena di televisi itu mengatakan kita harus tetap waspada terhadap virus corona. Barangkali ada gelombang ketiga ya atau susulan seperti gelombang-gelombang ya kayak di laut ya. Muhammad Jannat Tanawaf sakit ya Allah, kita doakan supaya cepat sembuh dan bisa bergabung kembali bersama kita di kelas 11-nya. Muhammad Lutfi Maulidan. Alhamdulillah. Muhammad Rizki Maulana. Alhamdulillah. Nugroh Ramadhani. Iya. Purnama Raihana Ramadhani. Iya. Sandi Darmawan. Keren ya. Tadi bapaknya Ustaz. Oh bukan. Ya. Barangkali Ustaz. Suhaimah Sahal Bawazir. Iya. Suhaimah. Kamu dari Mekah? Madinah. Dari Madinah. Transmigrasi ke Tegal. Sabi ya. Suratul Nisa Nabila. Iya. Baik. Yang bisa berangkat 3 ya. Nanti bisa untuk bahkan pembicaraan kita di kelas berikutnya atau dengan wali kelas. Anak-anak, pada pertemuan hari ini kita akan mempelajari sebuah teks kembali. Setelah kemarin kita mempelajari teks apa ya? Teks ramah. Iya, teks ramah. Kemarin kita telah mempelajari teks ramah dan pada hari ini kita akan mempelajari yaitu teks prosedur. Ya, teks prosedur. Sebelum ke teks prosedur, untuk mempertebal rasa nasionalisme kita kepada bangsa negara Indonesia, akan Pak Guru sampaikan video ya tentang lagu kebangsaan Indonesia Raya. Sudah tahu atau belum? Sudah ya. Kalau sudah tahu, ya untuk mempertebal saja ya, agar kita tidak lupa. Mari kita lihat video lagu Indonesia Raya. Selamat menyaksikan.
Iya, upacara bendera pada hari Senin. Saat ini tidak ada upacara sehingga lagu kebangsaan ini kita tidak dengarkan sesering mungkin atau seminggu sekali. Baik anak-anak, kita lanjut di pembelajaran berikutnya ya, yaitu teks apa ya tadi? Teks prosedur. Tapi biar kita lebih semangat lagi ya, Pak Guru akan memberikan video motivasi agar kalian memotivasi hidupnya ya, tidak lemas, lemah, letih, lesu dan sebagainya. Berikut Pak Guru tampilkan video motivasi tentang kehidupan anak-anak. Ini yang Pak Guru berikan adalah video motivasi. Motivasi apa anak? Iya, berbuat kebaikan ya. Jadi kita selama hidup di dunia ini harus selalu berbuat baik kepada siapapun ya. Meskipun orang itu jahat kepada kita, kita harus tetap baik kepada orang tersebut. Gitu. Kita masuk ke materi ya, yaitu ada materi teks prosedur yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Anak-anak sudah membawa teks prosedur dari rumah kan ya? Ya, sudah. Judulnya tentang apa ya? Di halaman sebelah situ. Rahasia mengatasi rasa malas belajar. Iya, rahasia mengatasi rasa malas belajar. Ada berapa paragraf di teks prosedur itu?
Coba dihitung ada berapa paragraf? Iya, ada 3 paragraf di teks prosedur yang berjudul Rahasia Mengatasi Rasa Malas Belajar. Teks prosedur ini bagus sekali judulnya ya, karena kita kadang-kadang itu pernah atau bahkan mungkin sering ya merasa malas dalam belajar, dan itu sangat mengganggu untuk diri kita karena kita sebagai siswa ya ataupun dalam dunia pendidikan itu harus selalu rajin ya, tidak malas. Maka dari itu hari ini ada teks yang sudah kalian bawa dari rumah, yaitu rahasia mengatasi rasa malas dalam belajar. Nanti kita bahas teks ini ya secara berkelompok. Nanti membentuk 2 kelompok. Kelompok 1 terdiri dari putra dan kelompok 2 nanti putri. Gitu. Nanti didiskusikan dalam kelompok itu 2 hal saja ya. Yang pertama struktur kebahasaannya atau unsur-unsur kebahasaannya, dan yang kedua kaidah kebahasaan. Pak ulangi, ketika nanti kalian membentuk kelompok 1 putra dan kelompok 2 putri, yang pertama kalian cari atau identifikasi ya. Yang pertama adalah strukturnya, struktur teksnya seperti apa, atau strukturnya yang termasuk bagian A, bagian B, bagian C itu yang mana, dan unsur-unsur kebahasanya apa saja yang terdapat dalam sebuah teks prosedur yang berjudul Rahasia Mengatasi Rasa Malas Belajar. Tujuan pembelajaran pada hari ini anak-anak yang tadi sudah Pak Guru sampaikan, mengidentifikasi nyemak ya. Ya, boleh nyemak boleh lah. Nanti kalau kalian biasanya kan suka ya anak-anak dengan makan ini ya, mie instan ya. Kalau perutnya lapar, kita bisa membuat mie instan. Ini Pak Guru sajikan teks. Ini dalam bentuk teksnya. Kalau yang tadi dalam bentuk videonya ya, memasak mie goreng instan. Nah, anak-anak dilihat kira-kira teks yang berjudul memasak mie goreng instan ini mana yang termasuk langkah-langkah? Yang nomor 1, 2, 3, 4. Iya, nomor 1, 2, 3, 4. Nomor 1, 2, 3, 4 ini termasuk langkah-langkah. Alasannya apa, anak? Karena menjelaskan cara. Iya, karena menjelaskan tentang cara-cara atau langkah-langkah. Ada angka 1, ada angka 2, ada angka 3, dan ada angka 4. Ya, berarti ada berapa langkah? 4 langkah. Ya, ini termasuk ke dalam struktur teks prosedur dan termasuk langkah-langkah. Berarti kalau yang tujuan berarti mana ya? Apa? Berapa ya? 1. Iya, paragraf yang ke-1 itu termasuk tujuan. Tujuannya apa? Ada dibaca tujuannya untuk Mudah dalam pembuatannya. iya, mempermudah pembuatan mie instan ya. Mempermudah ketika kita lapar, tidak ada nasi. Nah, kita memilih membuat mie instan. Baik anak-anak, kita tepuk semangat dulu ya, karena terlihat sedikit loyo. Nanti Pak Guru ikuti gerakan Pak Guru, begitu ya. Pak Guru contohkan, nanti kalian ikuti, begitu. Paham anak-anak? Ya. Tepuk semangat. Semangat. Yes, gitu ya. Nanti kita bareng-bareng pada hitungan yang ke-3. 1, 2, 3. Tepuk semangat. 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 Yes. Nah, gitu ya. Sehingga suara kalian bisa terdengar ke mancanegara ya anak-anak. Anak-anak, Pak Guru bertanya, dalam teks
prosedur yang berjudul apa ini ya? Memasak mie goreng instan. Memasak tongseng. Memasak mie goreng instan. Memasak mie goreng instan ada unsur kebahasaan yang disebut kalimat persuasif. Yang mana ya, Mbak Cynthia? Iya, betul sekali ya. Ayo makan mie goreng instan di saat kamu lapar mendadak dan tiba-tiba. Jadi anak-anak kalau lapar itu kan lapar Pak Guru. Nah, bisa membuat mie goreng instan. Terus ada konjungsi penambahannya ya. Yang konjungsinya apa Mas? Belakangnya Mas Ismail ya. Iya, dan ya, ini konjungsi apa namanya? Iya, konjungsi penambahan. Sedangkan kalimatnya mulai dari yang nomor 3. Coba ketua kelasnya dibaca kalimat yang ketiga, Mas. Setelah mie instan direbus menjadi tenang, tiriskan dan tuangkan ke dalam piring atau mangkuk yang berisi bumbu dan kemudian aduk agar tercampur antara mie bersama bumbu. Iya, kalimat yang ketiga itu setelah mie instan yang direbus menjadi lunak, tiriskan dan tuangkan ke dalam piring atau mangkuk yang berisi bumbu dan kemudian aduk agar tercampur antara mie bersama bumbu. Begitu ya. Selanjutnya silakan kalian membentuk kelompok 2, laki-laki sendiri, perempuan sendiri. Ya. Dalam kelompok itu kita menganalisis teks yang sudah kalian bawa dari rumah ya, yang berjudul Rahasia Mengatasi Rasa Malas Belajar. Silakan bisa membentuk kelompok ya, melihat kursinya dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Silakan digabung tempat duduknya agar saling berhadapan seperti itu ya. Laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Ya, perempuan cukup dulu apa? Laki-laki silakan berdiskusi tentang dulu perilaku ya, anak-anak kelompok 1 dan kelompok 2, kelompok putra dan kelompok putri, silakan berdiskusi selama 10 menit. Nanti setelah 10 menit masing-masing kelompok menyampaikan teks prosedur bagian-bagian ya, strukturnya mulai dari tujuan, nama langkah dan bentuk serta unsur kebahasaannya. Jadi itu ya, seperti yang ada di papan tulis ini, struktur teks prosedur dan unsur kebahasaan. Ya, Pak Guru beri waktu 10 menit ya, silakan berdiskusi anak-anak.
yang berjudul Rahasia Mengatasi Rasa Malas. Ya. Nanti sampaikan satu saja perwakilan. Tolong menyampaikannya nanti dengan suara yang lantang, pelan dan pasti ya, sehingga Pak Guru bisa mendengar dengan jelas dan teman-teman kita juga bisa mendengar dengan jelas. Kalau kalian mengalami kesulitan, tanyakan. Ya, jika berdiskusi dalam kelompok, mengalami pertanyaan-pertanyaan dalam kelompok yang tidak bisa diselesaikan dalam kelompok, sampaikan. Nanti Pak Guru bantu cara menemukan penyelesaian, cara menemukan persoalan. Yang mana? Masih ada 5 menit tersisa ya.
Silakan barangkali ada dari kelompok 1 atau kelompok 2 yang menemukan kebingungan dalam berdiskusi mengenai teks prosedur pagi hari ini. Silakan. Selesai ya, Pak Guru sudah menunjukkan durasi selama 10 menit untuk berdiskusi. Silakan sekarang kelompok 1 ya siap-siap untuk menyampaikan hasilnya, dan kelompok 2 nanti siap-siap untuk menanggapinya. Nanti kelompok 1 menyampaikan hasil analisisnya, kelompok 2 menanggapi. Kelompok 2 menyampaikan hasil analisisnya, kelompok 1 menanggapi. Ya. Silakan kelompok mana dulu yang akan menyampaikan hasil analisisnya. Coba ya, coba dulu katanya laki-laki dulu. Silakan kelompok laki-laki sampaikan hasil analisis kalian berkaitan dengan struktur teks yang berjudul mengatasi rasa malas dan unsur kebahasaan teks prosedur itu. Silakan siapa yang akan menyampaikannya. Nanti kelompok 2 menanggapi ya. Siap-siap. Yuk silakan Mas. Untuk paragraf 1 Berdiri yuk. Berdiri. Ya. Yang berdiri siswanya ya. Jangan yang lain. Berdiri ya. Jadi untuk paragraf 1 yaitu merupakan tujuan yang berisi tentang rasa malas belajar bukanlah satu masalah baru bagi para pelajar. Terus untuk paragraf kedua itu merupakan langkah-langkah, ada beberapa macam. Sini ada 5. Salah satunya adalah menentukan tujuan tertulis dari apa yang ingin Anda capai, yang ingin kita capai. Terus untuk paragraf ketiga berisi tentang penegasan ulang. Jadi penegasan ulang di sini adalah dari uraian di atas, kita diharapkan bisa mengatasi atau melawan rasa malas belajar. Diawali dengan tujuan merumuskan strategi belajar hingga yang terpenting tindakan nyata. Untuk kalimat tambahan di sini ada kalimat konjungsi dan persuasif. Untuk kalimat konjungsi adalah dari kata dan, sedangkan persuasif adalah dari kalimat ambil tindakan kecil mengubah kebiasaan malas belajar. Untuk unsur kebahasaannya adalah mengatasi rasa malas belajar. Iya. Terima kasih. Kelompok 2 silakan ditanggapi. Salah satu perwakilan sampaikan dengan suara yang lantang. Ya, setuju sama kelompok 1. Sekarang kajian kelompok 2 perwakilan berdiri menyampaikan hasil analisis tentang teks prosedur pada pembelajaran hari ini. Silakan. Seperti tadi contohnya yang laki-laki bagus ya, yang lama. Yuk, yang berubah dibaca baca yang silakan sampaikan yang nanti yang laki-laki, kelompok laki-laki gimana? Silakan kelompok perempuan. Dari teks prosedur yang mengatasi rasa malas belajar, paragraf 1 itu tujuan. Rasa malas belajar bukanlah salah satu masalah baru bagi para pelajar, bukan rahasia umum lagi. Kalau ingin
Ya, terima kasih kelompok perempuan. Silakan ditanggapi oleh kelompok putra. Jadi untuk kelompok 1 sudah berdiskusi menyetujui tanggap teks yang dibacakan oleh kelompok 2. Iya, gitu ya. Mari kita tepuk tangan untuk kita semua. Jadi kalian sudah bisa memahami dan menganalisis ya, yaitu struktur teks prosedur dan yang kedua tadi unsur-unsur kebahasaannya. Semoga ini menjadi bekal untuk kalian dalam mempelajari beberapa teks yang selanjutnya. Gitu ya. Sekarang, apakah ada pertanyaan tentang struktur teks prosedur dan unsur kebahasaan teks prosedur pada pagi hari ini? Yang membuat kalian merasa ingin bertanya gitu ya, atau belum memahami, silakan tanyakan. Dan ya, kalau ada nanti bisa lewat WA ya, lewat WA di grup atau di Google Classroom ya. Nanti bisa tanya ke Pak Guru, tidak harus saat ini di kelas ini. Jadi biasanya saat ini tidak ada pertanyaan, nanti ketika mengerjakan soal ada pertanyaan belum dipahami, nanti tanyakan ke Pak Guru lewat WA saja ya, di grup atau di Classroom ya, atau di Edmodo lah ya. Kita kan sering menggunakan Edmodo ya, Edmodo, Google Classroom dan WA group. Kita nanti bisa bertanya di situ. Dan nanti setelah ini Pak Guru akan mengadakan penilaian. Nanti silakan dikerjakan lembar penilaiannya yang tadi Pak Guru sudah bagikan ya. Nanti dikerjakan, setelah itu kumpulkan ke Pak Guru. Jadi agar Pak Guru bisa mengetahui dan memahami siswa-siswi mana yang sudah mampu memahami materi hari ini dan belum. Nanti kita belajar terus-terus agar anak-anak semuanya menjadi pandai dan rajin. Baik, untuk pembelajaran pada pagi hari ini kita kembalikan di posisi semula terlebih dahulu ya. Ini kan posisinya ke bawah. Silakan kembali di posisi semula terlebih dahulu. Selanjutnya adalah silakan sampaikan kesimpulan pembelajaran pada pagi hari ini. Tadi kelompok 1 perwakilannya siapa? Ya silakan sampaikan Mas. Nanti kelompok perempuan 1 menyampaikan kesimpulan juga. Silakan Mas. Untuk kesimpulan belajar pada hari ini adalah menganalisis struktur dan kebahasan teks prosedur. 1 tujuan, 2 langkah-langkah, 3 penegasan. Bagian tujuan merupakan pengantar mengenai topik yang akan dijelaskan dalam teks, berisi perihal yang akan dilakukan atau dibahas. Langkah-langkah bagian ini berisi tahapan perincian petunjuk yang disarankan kepada pembaca terkait dengan topik yang ditentukan. Penegasan ulang, bagian penutup berisi harapan atau manfaat apabila petunjuk-petunjuk tersebut dijalankan dengan baik. 2. Berisi tentang kesimpulannya adalah kebahasan, unsur-unsur kebahasan. Yang pertama, menggunakan kata kerja perintah. 2. Menggunakan kata-kata teknis yang berkaitan dengan topik yang dibahas. 3. Menggunakan konjungsi dan partikel yang bermakna penambahan. 4. Menggunakan pernyataan persuasif. 5. Menggunakan gambaran terperinci tentang benda dan alat yang dipakai termasuk ukuran, jumlah, dan warna, khususnya pada prosedur berupa resep dan petunjuk penggunaan alat. Ya, itulah kesimpulan pada pembelajaran pagi hari ini tentang teks prosedur anak-anak. Semoga kita menjadi lebih paham tentang ilmu yang terdapat dalam bahasa Indonesia. Marilah kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini dengan
Silakan ketua kelasnya memimpin doa penutup pada pembelajaran hari ini. Berdoa